Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan CD War part kedua. Dan tentu saja pertarungannya akan lebih seru. Baiklah, tanpa banyak omong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di part sebelumnya ditunjukkan, dalam pertarungan Sedai, hanya tersisa 3 orang saja, yaitu Satoru, Osamu, dan Shigeru. Shigeru pun langsung menyerang mereka dan berhasil mengalahkan mereka semua. Karena hanya Shigeru yang masih bertahan, maka diputuskan bahwa Shigeru lah yang akan menjadi presiden. Akan tetapi Perdana Menteri tiba-tiba membuka aplikasi Netmai di depan semua orang dan menghubungi si Dewi. Dalam dunia virtual, si Dewi mengatakan bahwa Perdana Menteri sudah bisa istirahat dengan tenang. Akan tetapi Perdana Menteri mengartikannya dengan maksud lain. Dia menembak kepalanya sendiri dan hal itu membuat semua orang yang ada di sana sangat terkejut. Setelah kemenangan Shigeru dalam CD War dan kematian Perdana Menteri, kini Shigeru menjabat sebagai presiden dan dia akan mulai memberlakukan kebijakan baru. Shigeru menerapkan sistem pemerintahan pada generasi Dankai ke zaman itu, di mana generasi Dankai menganut ideologi pekerja keras. Para masyarakat dituntut untuk bekerja lebih keras dari biasanya dan membuat mereka sangat sibuk hingga waktu istirahat mereka berkurang. Terlihat para masyarakat juga setuju dengan kebijakan tersebut karena bisa meningkatkan perekonomian Jepang yang sempat menurun. Sementara itu di tempat lain, Satoru dan Osamu terlihat sedang membicarakan kebijakan Dankai, dan di sini Osamu terlihat juga menyetujuinya. Yuko dan Tetsuya sedang ketemuan di taman. Di sana Yuko curhat ke Tetsuya bahwa dia sedang mengandung bayi. Tapi Tetsuya tidak menanyakan itu anak siapa dan menyuruh Yuko untuk membesarkan bayi itu dengan baik. Di sisi lain, si hacker sedang melihat data dari Shigeru. Tapi dia kesusahan karena semenjak Shigeru sibuk menjadi presiden, dia sudah tidak memakai aplikasi Netmai lagi. Akan tetapi tiba-tiba Moi muncul. Ada apa hubungan Moi dengan si hacker? Kita akan tahu itu seiring berjalannya cerita. Keesokan harinya, Yuko dan Tetsuya mengunjungi kantor Satoru, yang mana Satoru bekerja di agen biro perjalanan pariwisata. Kedatangan Tetsuya dan Yuko ke sana adalah untuk mencari tempat wisata yang bagus agar Yuko tidak stres dan bayi di kandungannya menjadi sehat. Bisa dibilang mereka mau healing lah. Di sisi lain, Moi dihubungi oleh si hacker untuk mengganti rencananya karena Shigeru sudah tidak mengakses Netmai lagi. Dan karena hal itu si hacker tidak bisa mendapatkan data terbaru dari Shigeru. Sementara itu di tempat lain, kita ditunjukkan dengan Sota yang hidup sendirian. Orang tua Sota selalu sibuk bekerja, dan hal itu membuatnya kurang kasih sayang dari orang tua. Sudah beberapa bulan semenjak Shigeru menjadi presiden, dan terlihat masyarakat mulai tidak setuju dengan kebijakan generasi Dankai. Masyarakat mulai lelah dengan pekerjaan mereka, karena hampir tidak ada waktu untuk istirahat. Mereka pun membuka aplikasi Netmai untuk menenangkan diri, dan si Dewi di aplikasi Netmai mempengaruhi mereka semua bahwa semua ini adalah salah dari presiden baru. Karena banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan Dankai, maka Shigeru diberhentikan tugasnya menjadi presiden. Setelah penurunan Shigeru, pemerintah mengumumkan akan mengadakan CD War kedua, dan kali ini peserta dari generasi Dankai tidak boleh ikut. Para masyarakat pun sangat senang mendengar hal itu. Sementara itu Shigeru pun mulai menjalani kehidupannya seperti biasa. Kali ini Satoru dan yang lainnya akan kembali mengikuti CD War. Di sini Yuko juga akan berpartisipasi meskipun dia sedang hamil. Tidak lama kemudian, Osamu juga datang ke kantor Satoru untuk membahas tentang CD War. Mereka semua terlihat akur dan bahagia meskipun berbeda generasi.
Satoru pun masih ragu apakah dia akan mengikuti Shadowar lagi atau tidak. Dia pun menghubungi Moi untuk menanyakan apakah dia akan ikut atau tidak. Namun sayangnya teleponnya tidak diangkat dan dia pun mengirimkan pesan suara kepada Moi. Sementara itu di tempat lain, Kaori memutuskan untuk minggat dari rumah karena tidak tahan dengan suaminya yang tidak mau bekerja dan hanya judi terus. Dan di sana dia bertemu Sota, tapi terlihat Sota tidak mau didekati dan tanpa sengaja dia menjatuhkan boneka Gen miliknya. Sota pun terlihat panik karena kehilangan boneka tersebut. Di tengah kepanikan itu, Satoru tiba-tiba datang ke rumah Sota. Satoru secara tidak sengaja melihat kamar Sota dan ada desain karakter Gen di sana. Melihat hal itu, Sota pun langsung mengusir Satoru. Di luar, Satoru menemukan boneka milik Sota yang terjatuh tadi dan langsung mengambilnya. Satoru pun menemui Osamu untuk mengajaknya menemui asisten Perdana Menteri yang bernama Ai. Mereka pun bertanya kepada Ai siapa yang mengusulkan untuk mengadakan Shadowar kedua. Ai pun memberitahukan semua informasi rahasia kepada mereka karena dia memang tidak setuju dengan Shadowar. Ai menunjukkan video rekaman saat rapat yang mana semua orang di sana pada asik sendiri dengan aplikasi Netmai. Ai juga memberitahu bahwa Perdana Menteri secara diam-diam menggunakan aplikasi Netmai dan dia sangat terobsesi dengan Dewi di aplikasi Netmai. Dan di sini ternyata Ai tidak pernah menggunakan aplikasi Netmai. Di tengah obrolan itu, Satoru pun menyadari kalau Dewi Netmai wajahnya hampir mirip dengan Moi. Dia pun kembali ke kantor untuk memastikannya bersama dengan teman-temannya. Teman-teman Satoru membuka menu Dewi Netmai dan muka si Dewi memang mirip dengan Moi. Tapi setiap orang memiliki tampilan Dewi yang berbeda-beda dengan disesuaikan pada saat mereka mengisi formulir saat mendaftar aplikasi Netmai. Setelah memastikan hal itu, Satoru pun memutuskan untuk menemui Moi. Tapi Moi memilih untuk menghindari Satoru. Dan singkat cerita, Shadowar kedua pun dimulai dan akan kembali ditayangkan ke seluruh Jepang. Namun ada satu peserta yang tidak ikut, yaitu Asami. Dan peserta kali ini hanya 7 orang saja. Para peserta pun berada di gedung pemerintah untuk bersiap-siap masuk ke dunia virtual. Di tengah persiapan itu, Satoru menanyakan kepada Ai siapa pencipta Gen dan tahun berapa Gen diciptakan. Semua orang di sana bingung apa maksud dari pertanyaan Satoru. Dan Satoru pun memberitahu bahwa yang merencanakan Shadowar adalah Sota. Akan tetapi semua orang di sana tidak percaya dengan perkataan dari Satoru. Satoru pun menunjukkan fakta bahwa Sota adalah pembuat aplikasi Netmai dan pencipta karakter Gen di aplikasi Netmai. Satoru pun menambahkan bahwa Sota dulu sempat viral dengan julukan programmer jenius. Padahal waktu itu usianya baru 7 tahun. Pada akhirnya Sota pun mengakuinya dan dia langsung mematikan siaran langsung ke seluruh Jepang. Di sini Sota menggunakan aplikasi Netmai untuk mengetahui data pribadi seluruh penduduk Jepang dan menggunakan Dewi Netmai untuk mencuci otak semua orang. Alasan Sota melakukan hal ini karena dia kesal dengan orang dewasa dan ingin menciptakan dunia ideal dengan tangan generasi milenial. Sota pun memasukkan mereka semua secara paksa ke dunia virtual. Dan mereka semua pun heran, padahal tidak menggunakan kacamata VR, tapi tiba-tiba bisa masuk ke dunia virtual. Dan itu semua bisa terjadi karena Sota sudah memasukkan teknologi canggih ke dalam kacamata VR. Jadi setiap orang yang sudah memakai kacamata VR bisa Sota masukkan secara paksa ke dunia virtual. Di sisi lain, Sota menggunakan kacamata VR dan masuk ke dunia virtual sebagai Gen. Di sini Sota menjelaskan, jika mereka ingin kembali ke dunia nyata, mereka semua harus mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Dan dari sini pertempuran antara Sota melawan semua perwakilan generasi dimulai. Akan tetapi mereka semua kalah. Dan Moi memohon kepada Sota dengan berkata, dia akan kembali lagi menjadi Dewi Netmai dan memintanya untuk merencanakan semuanya dari awal. Moi pun menjelaskan ke semuanya bahwa tugasnya sebagai Dewi adalah untuk mencuci otak Perdana Menteri agar mengadakan Shadowar. Dia bekerja sama dengan Sota karena mereka sama-sama tidak suka dengan perilaku orang dewasa yang bertindak semena-mena.
Setelah semua penjelasan itu, Sota pun menjadi semakin marah dan dia menjadi besar. Mereka semua menyerang Sota, namun hasilnya sia-sia. Sementara itu, Yuko merasa dia akan segera melahirkan bayinya. Dan mengetahui itu, Satoru pun maju untuk mengalahkan Sota agar mereka semua bisa kembali ke dunia nyata. Pada akhirnya, Satoru berhasil membangkitkan kekuatannya di dunia virtual dan dia beradu serangan dengan Sota. Berkat dukungan dari semuanya, Satoru mendapat tambahan kekuatan dan berhasil menang. Mereka pun kembali ke dunia nyata dan langsung membantu Yuko untuk melahirkan. Di sini, setelah Sota melihat bayi yang baru terlahir ke dunia, dia pun akhirnya mengerti arti kehidupan dan mulai mengakui kesalahannya. Satoru pun memberikan pendapatnya bahwa setiap generasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu, dia ingin semua generasi bisa saling menerima dan saling membantu agar tercipta kebahagiaan sejati. Esok harinya, pemerintah mengumumkan ke seluruh masyarakat bahwa CD War dibatalkan. Dan yang menjadi presiden adalah asisten Perdana Menteri sebelumnya yaitu Ai. Berkat perkataan Satoru, Ai ingin mendirikan negara di mana setiap generasi akan menjadi satu dan menyatukan kekuatan untuk membangun Jepang agar lebih baik. Dan di akhir film, semua peserta CD berkumpul dan mereka semua terlihat bahagia. Maka dengan ini film pun selesai.